Tentang privatisasi dan liberalisasi merupakan dua konsep utama dalam reformasi ekonomi sejak era globalisasi. Kedua kebijakan ini telah diterapkan oleh berbagai negara sebagai respons terhadap ketidakefisien sektor publik dan kebutuhan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Keduanya bertujuan meningkatkan efisiensi ekonomi dengan mengurangi peran negara dalam aktivitas ekonomi serta memperbesar peran sektor swasta dan mekanisme pasar. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan privatisasi dan liberalisasi. Yang kedua, tujuan dan dampak dari kebijakan privatisasi dan liberalisasi. Yang ketiga, bagaimana penerapan kedua kebijakan tersebut di Indonesia. Dan yang terakhir, tantangan dan solusi yang relevan dalam penerapan kebijakan tersebut. Adapun tujuan masalahnya, yang pertama adalah untuk menjelaskan secara komprehensif definisi dan konsep dasar privatisasi dan liberalisasi. Yang kedua, untuk mengkaji secara kritis tujuan serta dampak dari kebijakan tersebut. Yang ketiga, untuk menganalisis penerapan kebijakan di Indonesia melalui studi kasus. Dan yang terakhir, untuk memberikan rekomendasi dan refleksi terhadap kebijakan tersebut agar lebih inklusif. Definisi privatisasi. Privatisasi merupakan proses pengalihan kepemilikan, pengelolaan, atau tanggung jawab penyediaan layanan dari sektor publik ke sektor swasta. Privatisasi juga dapat didefinisikan sebagai tindakan mengurangi peran pemerintah atau meningkatkan peran sektor swasta dalam suatu kegiatan atau kepemilikan aset. Privatisasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk penjualan saham atau pemberian lisensi kepada pihak swasta. Tujuan utama privatisasi yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi beban fiskal pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong kompetisi, dan mengembangkan pasar modal. Selanjutnya, definisi liberalisasi. Liberalisasi adalah proses pengurangan atau penghapusan pembatasan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan, investasi, dan pergerakan modal. Liberalisasi bertujuan untuk menciptakan ekonomi pasar yang lebih bebas dan kompetitif. Aspek-aspek liberalisasi meliputi yang pertama ada liberalisasi perdagangan untuk pengurangan tarif dan hambatan non-tarif. Yang kedua, liberalisasi investasi dengan kemudahan masuknya investasi asing. Selanjutnya, liberalisasi keuangan mengatur deregulasi sektor keuangan, dan yang terakhir, liberalisasi harga untuk pengurangan kontrol harga. Adapun tujuan privatisasi secara umum, yang pertama meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor publik, mengurangi beban anggaran negara, meningkatkan penerimaan negara melalui penjualan aset, dan yang terakhir memperluas kepemilikan publik terhadap saham perusahaan negara. Tujuan liberalisasi yang pertama adalah mendorong persaingan dan efisiensi pasar, yang kedua menarik investasi asing dan memperluas akses pasar global, selanjutnya untuk mengurangi dominan negara dan memfasilitasi inovasi sektor swasta, dan yang terakhir meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan terbuka. Adapun dampak privatisasi dan liberalisasi dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain adalah yang pertama efisiensi dan produktivitas. Perusahaan swasta cenderung lebih efisien dan inovatif. Yang kedua, keterbukaan terhadap modal asing dapat mempercepat pembangunan. Yang ketiga, peningkatan kualitas layanan publik, adanya persaingan memacu peningkatan pelayanan, dan yang terakhir, penguatan pasar modal. Privatisasi melalui IPO dapat mendorong perkembangan pasar keuangan. Selanjutnya ada dampak negatif dari privatisasi dan liberalisasi sebagai berikut. Yang pertama, adanya ketimpangan sosial dan ekonomi, yaitu akses terhadap layanan penting bisa menjadi mahal dan tidak merata. Kedua, ada monopoli swasta, yang mana privatisasi tanpa pengawasan dapat memindahkan monopoli dari negara ke swasta. Yang ketiga, adanya kehilangan kontrol negara, yang mana sektor strategis seperti energi, air, dan transportasi bisa lepas dari kendali negara. Dan yang terakhir, PHK massal, efisiensi perusahaan swasta sering dilakukan melalui pengurangan tenaga kerja. Implementasi
privatisasi di Indonesia. Privatisasi di Indonesia dimulai pada era Orde Baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang membuka peluang investasi saham BUMN. Namun, implementasi yang lebih sistematis baru dilakukan pasca krisis ekonomi 98 sebagai bagian dari program reformasi ekonomi. Adapun tahapan privatisasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama periode 1988 sampai 1997, di mana privatisasi awal melalui penawaran umum saham BUMN di Bursa Efek, termasuk PT Semen Gresik, PT Indosat, dan PT Telkom. Periode kedua pada tahun 1998 sampai tahun 2004, di mana privatisasi dipercepat sebagai respons krisis ekonomi dengan pembentukan komite privatisasi dan target penjualan aset BUMN untuk mengurangi defisit anggaran. Dan yang terakhir, periode tahun 2005 sampai sekarang, privatisasi dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih selektif dan strategis, fokus pada peningkatan kinerja dan tata kelola BUMN. Selanjutnya ada implementasi liberalisasi di Indonesia. Liberalisasi di Indonesia dimulai sejak pertengahan tahun 1980-an dengan serangkaian paket deregulasi. Namun, liberalisasi yang lebih komprehensif terjadi pasca krisis 1997 sampai 1998 sebagai bagian dari program reformasi yang didukung oleh IMF. Indonesia telah melakukan liberalisasi perdagangan melalui yang pertama ada pengurangan tarif impor secara bertahap, yang kedua penghapusan hambatan non-tarif, yang ketiga partisipasi aktif dalam ASEAN Free Trade Area, yang keempat ada penandatanganan berbagai perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral, dan yang terakhir keanggotaan dalam World Trade Organization. Adapun tantangan dan solusi dalam penerapan kebijakan privatisasi dan liberalisasi di Indonesia, yang pertama itu ada tantangan utama yaitu regulasi lemah, pengawasan terhadap perusahaan swasta pasca privatisasi sering tidak memadai. Yang kedua, kurangnya transparansi, proses privatisasi cenderung tertutup. Yang ketiga, ketergantungan asing, liberalisasi tanpa filter dapat menyebabkan ketergantungan pada investor asing. Dan yang terakhir, pengabaian aspek sosial, kebijakan ekonomi terlalu fokus pada pertumbuhan dan efisien, tapi mengabaikan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, ada pun solusi atau rekomendasi dalam penerapan kebijakan privatisasi dan liberalisasi, yang mana yang pertama ada pemerintah harus menjaga kontrol terhadap sektor strategis seperti energi, pangan, dan air. Yang kedua, privatisasi harus melibatkan partisipasi publik dan dilakukan secara transparan. Yang ketiga, perlu ada regulasi anti monopoli dan perlindungan konsumen. Dan yang terakhir, liberalisasi bertahap dan selektif dengan perlindungan terhadap industri nasional dan UMKM. Kesimpulan yang didapat dari pembahasan ini yaitu privatisasi dan liberalisasi telah menjadi bagian integral dari transformasi ekonomi sejak era Orde Baru. Kedua kebijakan ini telah memberikan dampak positif dalam hal peningkatan efisiensi ekonomi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi, namun juga menimbulkan tantangan sosial dan ekonomi. Implementasi privatisasi melalui berbagai metode telah berhasil meningkatkan kinerja BUMN dan mengembangkan pasar modal Indonesia. Liberalisasi juga telah meningkatkan integrasi ekonomi Indonesia dengan ekonomi global, meskipun juga meningkatkan volatilitas dan ketergantungan eksternal. Adapun saran-saran yang dapat dilakukan, yang pertama adalah penguatan kerangka institusional untuk memperkuat kapasitas institusi pengawas dan regulator. Yang kedua, pendekatan bertahap dan selektif, melanjutkan agenda privatisasi dan liberalisasi dengan pendekatan yang lebih hati-hati, mempertimbangkan kondisi spesifik sektor dan kesiapan industri domestik. Selanjutnya ada perlindungan kelompok rentan, yang mana mengembangkan mekanisme perlindungan sosial dan program transisi untuk kelompok yang terdampak negatif. Dan yang terakhir, syaratnya transparansi dan partisipasi untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan melibatkan stakeholder dalam perumusan kebijakan. Sekian dan terima kasih.